Selamat siang untuk semua yang ada di mana di Kabupaten Sorong, langsung sudah ya. Yo, langsung sudah. Sorsel, Maibrat, Raja Ampat, Tambrau, dan yang ada di Ketongpung, Kota Sorong tercinta ini yang cuacanya wow keren. Hari ini memang cerah beberapa hari ya? ini cerah terus toh. Iya. Betul. Jadi bagaimana Pece? Nih Pece kok ada baju hitam ya? kok baca di belakang dulu. Oh, di depan. Logo. Oh, Safcom. Oh, memang ini yang lagi-lagi basket kapan ya? Itu dia. Makanya kita juga kasih informasi itu kalau saat ini sebentar malam jam 7 akan diadakan malam final. Wow. Safcom. Ada berapa grup Pace? Ada 8 ini sudah yang paling terbaik sudah semua. Ya. Dari berapa semua? Ada 18 sekitar itu 19-18. Luar biasa juga ya di Kota Sorong ini. Sudah banyak klub-klub basket ya. Bukan cuma Kota Sorong saja Kak, Manokwari datang, Maibrat datang. Oh, begitu ya. Memang untuk dibuka untuk semua. Iya. Itu yang kemarin juga. Kosong ini Safcom kah ini ya. Pasti Bapak Gusti itu tuh, Sagrim. Iya lah, dia presiden Safcom tuh. Itu dia. Itu yang kemarin ke. Ibu dana banyak juga ya. Ya begitulah. Artinya dana banyak dan juga dia peduli sama anak-anak muda, membuat kegiatan-kegiatan seperti ini sampai akhirnya menyita perhatian anak muda, tidak lagi ke hal-hal yang minus, betul. Tapi hal-hal yang berprestasi seperti yang berprestasi. ini. Dari prestasi-prestasi mereka ini kan bisa menunjang masa depan mereka nantinya. Betul apakah sekali. mereka mau jadi atlet, tidak perlu jadi PNS. Ya, ini orang itu yang macam kemarin ya. Aduh Pace. Ya. Jadi Tenas maju sudah nih, komentar sudah nih. Sudah langsung babu, waktu. Makanya itu ini ketompu PMI kah ini Papua Muda Inspiratif kah ini toh? Adun juga bagus juga yang sudah beranggotakan ribuan anggota sekarang, di Papua dan Papua Barat. Itu yang kemarin macam nih. Kau lihat apa itu? Ya makanya saya macam pakai baju apa lah? Kau pakai baju hitam. Hitam putih kah ini? Hari ini nih Pace deh Mace juga hitam putih. Jadi Mace juga ini ada lambang ini toh Kominfo. Oh apalagi Pace dia paling hafal dengan lambang Kominfo karena memang ibu sekretaris Kominfo. Jadi kemarin saja ada lihat di Pace teman media sosial. Saya kaget sekali. Saya center nih, ini perempuan yang sebelah kiri macam saya kenal betul memang luar biasa ya. Memang andalan. Itu karena saya mewakili itu Tono Ibu Bos toh. Minta untuk mewakili ke sana, memenuhi undangannya. Wakili dia baru karena memang dia dari mana kan? Iya, sebentar juga mungkin masuk dia pun laporan kah di ketua acara ini. Kenapa sampai dia wakilkan saya? Ada apa di sana? Kita juga sebentar tahu juga begitu. Yang penting. Tapi itu macam perempuan orang ya. Yo, yang itu acara Kominfo, acara ini ta dari ini kegiatan ini Kominfo dan Informatika. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Informasi itu. Politik, Hukum dan Keamanan. Nah ini dong buka forum diskusi Pace. Forum diskusi. Forum diskusi publik. Kenapa khusus buat tentang saja? Kenapa khusus buat terem saja? Makanya Pace, saya ini Mace ini dulu ya. Mace sampaikan lagi dulu, para Pace kau dengar. Tentang partisipasi perempuan Papua dalam pembangunan kesejahteraan di Kota Sorong, Papua Barat. Jadi ini yang hadir ini ada ASN juga, ada kelompok pengusaha, perempuan khususnya perempuan toh, dan masyarakat umum. Banyak juga kemarin di gedung ini apa? Lambertus Jitmau. Ada di kantor wali kota itu toh, saya mau tahu. Jadi Mace ikut kegiatan itu luar biasa. Kan bicara apa saja? Iya, ini bicara-bicara tentang ini sudah partisipasi ke perempuan-perempuan Papua nih. Jadi ada 4 narasumber ini toh. Ada Nona Sani dari asisten ini kepresidenan ini toh. Terus staf khusus itu. Ada Ibu Sanje Saflesia. Terus ada ketompu pengusaha muda perempuan Papua ini yang ketua pemuda di GKI Eklesia Kelasaman ini kalau 13 Yuni Ulim. Nah, beliau luar biasa selamat ya untuk Yuni sekarang itu kepala kelurahan di Kabupaten Sorong sana Dia terbilang kemarin dia kalau dia bilang saya pernah di RRI saya bawa acara Regenai dengan Pak Yongki
Pongki, Fonataba. Artinya RRI juga turut membesarkan dia begitu. R2I1 juga andalan. Iya, walaupun dia plus-plus ke orang tuanya atau ada negatif-negatifnya, tapi membawa dia sampai hari ini bisa ada sekarang jadi kepala kelurahan di Kabupaten Sorong sana. Tidak tahu, tapi macet tara telusuri bilang lurah mana tepatnya. Biasanya yang penting kok kan paling kepo biasanya begitu. Kenapa kok bisa terlewatkan? Kok nanti kalau bicara anggaran baru kok mulai matam nyala. Nanti mau tanya toh. Terus dia jadi pengusaha luar biasa. Dia bisa bikin apa, kulit kayu orang Moi dong punya dong kenal ya, dong biasa bawa gula baru dong minum teh di apa utang-utang sana. Sekarang dia sudah bisa produksi akang jadi daun teh yang kemasan itu. Terus dia bisa bikin keripik lagi, keripik apa namanya, petatas. Yang dia bilang ubi jalar kah? Itu yang yang dari petatas warna-warni sudah. Yang putihnya ada ungunya, ada orange-nya, begitu pace. Jadi dia kerjasama tuh, dia kan diundang ke Jakarta. Tadinya juga yang membesarkan dia juga. Kita itu saudara itu yang keliling utang-utang di Papua nih. Charles kah? Charles. Toto tuh sama ibu siapa itu? Lupa dulu. Ibu siapa yang kedua bicara dengan dia tuh Itu lagi. Nah itu. Jadi akhirnya dia bisa produksi sendiri. Dia punya rumah produksi di Aimas sana, jadi itu, jadi macam langsung begini. Kalau begitu Kakak Yuning nanti boleh turun ke gereja-gereja yang ada, kan Anda sebagai ketua pemuda toh boleh kasih pelatihan ke, kan selama ini kan BLK itu yang diundang gereja kah, masjid kah untuk kasih pelatihan toh, keterampilan untuk anak-anak atau apa jemaat-jemaat atau saudara-saudara. Tapi kalau boleh Nona Yunin kok juga turun ke gereja-gereja toh untuk kasih pelatihan ini, kan sudah dibekali toh, ilmunya itu harus dibagi toh. Iyalah. Saya kira macam kalau Yunin kok mesti turun di gereja-gereja karena nanti kalau khotbah baru saya maju begitu. Bisa. Itu udah bicara gereja, tapi selamat saja untuk sidang kemarin iya. Yang sudah terpilih, ingat, yang penting Maci kasih ingat jangan sampai ada kata domba-domba yang manja. Ingat karakter Tuhan Yesus itu belas kasihan. Jadi itu biar sudah kita abaikan saja yang beti-betinya itu ya. Yang pasti kalau sudah duduk ingat baik-baik sudah tuh. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Begitu. Semoga nanti semua jemaat GKI yang ada di GKI Kelsi Sorong ini bisa mandiri, sejahtera dengan kepemimpinan yang ini, artinya bahwa dengan terus memacu mereka atau dengan bekal tentu dasarnya itu Alkitab. Kalau kita keluar Alkitab, kan Alkitab juga tulis jangan kurangi, jangan kau tambah toh. Jadi begitu. Itu saja. Tapi belum banyak bikin acara sidang macam lewat begini di Hotel Panorama. Saya terlewat di sana 2 hari. Kan macam kan saya acara full di Aimas sana, jadi macam kan pulang ke Kampung Salak, jadi macam lihat. Macam bilang, anak bilang begini, Mama, itu dong bikin apa ya, acara apa di Panorama itu dong pakai putih hitam, ada dari GKI Ebenezer. Itu sidang itu. Itu dong pesta sih. Pesta tuh. Kalau pesta yang saja di hotel, tidak bisa sidang juga di hotel. Itu terpapa. Tergantung pesta iman. Pesta iman. Kau dengar dulu, Kau main potong-potong saja. Betul, aduh. Pesta iman. Itulah gitu. Jadi sudah terpilih, jadi siap bekerja, siap melayani dengan kerendahan hati dan harus berkarakter seperti Sang Bapa di sorga. Benar sekali. Jangan ada tadi bahasa apa? Domba-domba yang manja. Jangan sampai ada domba-domba yang manja. Pace. Tapi ketunda selamat saja, Tuhan berkati pelayanannya toh. Sukses. Tapi sebentar ini ketunda juga akan menjawab persoalan yang kemarin di HUT RRI ke-77. Tondo ada buka warung papeda dan ada pendengar-pendengar yang masuk toh. Begitu. Masuk untuk dorang kasih masukan untuk siaran kita toh. Jadi seperti apa ini langsung nanti dijawab oleh orang nomor 1 atau pimpinan kita LPP RRI Sorong kepada semua pendengar. Ada Pak Joko, ingat kan tidak? Ada Bapak Harahap, ada Pak Frans, Ibu ada Hartini juga, Ibu Hartini, ada Ibu Rini Kadis Koperasi Raja Ampat. Terus yang dari Magelang itu dari Salatiga, Mbak Ugen. Terus yang dari Kalimantan.
Itu. Ini pendengar-pendengar selalu dengar Pro 1 melalui RRI Play Go ya. Oke, ya. Jadi Mas, kita langsung ke satu anu dulu. Iya. Satu putaran dulu. Oke. Boleh. Asa mau ajak dong oles dulu ke apa ini. Keterlaluan kalau ketemu maunya dimanja. Aduh kacau jadinya, membuat diriku semakin cinta. Senada seirama hati kita menyatu, betapa indahnya kemesraan, membuat diriku bahagia. Kau sangat menggoda, buatku gelisah. Oh sungguh kau lelaki sempurna, membuatku tergila-gila. Kamu keterlaluan kalau ketemu maunya dimanja. Aduh kacau jadinya, membuat diriku semakin cinta. Kamu pandai merayu, buatku terhanyut dalam buayanmu. Aduh tak tahan lagi, ingin rasanya semua terulang lagi. Senada seirama hati kita menyatu, betapa indahnya kemesraan, membuat diriku bahagia. Kau sangat menggoda, buatku gelisah. Oh sungguh kau lelaki sempurna, membuatku tergila-gila. Kamu keterlaluan kalau ketemu maunya dimanja. Aduh kacau jadinya, membuat diriku semakin cinta. Kamu pandai merayu, buatku terhanyut dalam buayanmu. Aduh tak tahan lagi, ingin rasanya semua terulang lagi. Lintas Sorong Siang Pro 1 RRI Sorong. Oke, Mace. Jadi kembali lagi Warung Papeda. Itu lagi. Luar biasa, ini Tundua sudah ada tamu. Kita punya pimpinan RPPD di Sorong, Bapak Bugi sudah bersama Mace dan Pace di Warung Papeda. Jadi Bapak harap yang ada di SP sana, terus Pak Frans di Kala Demak, terus Ibu Hartini di kilo 12, terus Pak Ian di kilometer 10 masuk sana, terus apa lagi Mbak Ugem di Salatiga, yang di Magelang siapa itu Pak? Mas Dimas, Iya. Semua standby saja
karena Bapak Bugi akan menjawab apa yang menjadi masukan waktu Pace dan Mace buka warung papeda di menyambut hari ulang tahun RRI ke-77 tahun. Dan apa-apa yang lain lagi kaitan dengan RRI pasti Pak Bugi menjawab. Gimana Pace? Siap. Oke. Tapi Mace kok pembukaan terlalu lama sekali sampai Tompu tamu dia mau bicara. Artinya inti saja Pak, belok sana belok sini baru. Selamat pagi Pak Bugi. Bapak Bugi, Selamat pagi. Selamat datang di warung papeda yang hancur ini Pak. Baik, terima kasih. Masih warungnya walaupun katanya hancur tetap buka tetap buka banyak terus. penggemar toh. Iya, sampai hari ini tidak ada papedanya, tidak ada ikan kuah. Jadi bagaimana cerita apa ini kita ini? Itu dia. Waktu mau menyambut hari ulang tahun Pak Bugi, ini banyak sekali pendengar-pendengar yang memberikan masukan dan harapan RRI semakin baik dan semakin dekat dengan mereka lewat program-program siaran. Iya. Macam yang kau paling ingat sekali bilang apa? Pak Harap dulu, saya Pak Harap dulu. Pak Harap ini dari Modan cukup jauh Pak dari sini. Aimas ke sana-sana lah. Tapi ya bisa menangkap siaran kita cukup bersih. Dia bilang begini Pak Bugi, kan kita punya program 3:30 sore itu dangdut itu Pak ya. Sampai jam 5 sore, 1 jam setengah diajak joget sampai lemes pokoknya. Katanya Pace Yuda macam ya, kampung dangdut lama sampai bisa kasih kurang kah itu. Pak Frans juga tahu. Pak Frans. Iya. Kita ke situ dulu bagaimana Pak Bugi? Jadi sebenarnya prinsipnya RRI itu kan kita harus mengakomodir semua golongan lah, semua kesukaan gitu. Pastinya kan juga ada penggemar dangdut, ada penggemar hip hop, ada penggemar oldies dan lain-lain juga ada. Nah ini yang harus, itu kan merupakan RRI itu lembaga publik, jadi mereka termasuk publik yang harus kita akomodir. Tapi baik syarat itu mungkin akan ada perubahan di tahun depan. Untuk dangdut itu mungkin porsinya akan dikurangi. Kita akan lebih ke konten lokal. Jadi memang apa yang pas menjadi kegemaran di lokal lah. Itu sudah ada kebijakan dari pimpinan. Itu di mungkin awal 2023 ya kita sudah mulai. Sekarang kita persiapkan, mulai kita running. Jadi memang hampir mungkin 70%-nya itu kearifan lokal yang kita angkat, juga mengakomodir masukan-masukan seperti ini gitu loh. Karena kita kan hidup di tengah-tengah mereka ya, nggak bisa juga kita paksakan apa yang mereka tidak gemari tapi mereka harus dengar gitu. Nanti warungnya tutup. Nggak ada yang beli lagi, tutup sudah, bubar sudah warungnya. Saya kira itu. Jadi ada setitik harapan cerah di tahun depan ya. Benar sekali Pace. Tapi Mas kira-kira kalau memang nanti RRI manajemen mengikuti sedikit keinginan dari pendengar, dangdut dikurangi, kira-kira mau lagu yang bagaimana yang kita di Papua lokal ini? Tentu kan kita Papua ini kan banyak suku Pace toh. Ada dari Serui, ada dari Biak, ada Imekonya, terus juga saudara-saudara kita dari seberang sana, ada kita kan banyak suku di sini toh. Ada Jawanya, ada Batak. Seperti yang lalu-lalu kan RRI sudah itu. Iya. Nah, salah satunya juga tadi Mas Joko bilang ada kita punya acara pesona lagu dan budaya Nusantara. Ya, itu dia. Tadinya 1 jam Pak Bugi, tapi setelah berubah acara menjadi setengah jam saja, itu pun di setengah 10 malam sampai jam 10. Ini dirasa katanya kurang. Jadi akhirnya orang-orang Sunda yang ada di Sorong kangennya pada kampung, lewat acara ini kok cepat sekali selesainya. Nah, itu. Jadi ini bagaimana? Bisa kita akomodir ya. Mungkin kita akan adakan evaluasi lagi nanti ke depannya bagaimana. Hanya saja mungkin kemasannya akan kita ganti. Kalau dia lagu misalnya dari Jawa ya, lagi di Sunda, diputarkan lagu aja nggak. Mungkin akan lebih menarik ketika lagu itu misalnya kita bukan bicara kesukuan ya, tapi memang Nusantara kan kita harus akomodir, di mana Sorong Raya ini kan juga macam-macam orang tinggal di sini. Bagaimana kalau itu dikemas juga ada semacam kayak gini, kayak obrolannya gitu loh. Jadi dengan paguyuban-paguyuban ya, karena saya tahu kan, termasuk saya juga bukan dijeblosin ya, dimasukkan itu dengan sedikit. Saya merasa terhormat lah ya, dimasukkan ke dalam paguyuban tersebut. Ada seingat saya 2 ya yang sudah saya dimasukkan ke situ. Nah itu bagaimana? Jadi mereka juga harus memberikan kontribusi ke kita partisipasi. Karena kalau sifatnya coba memutarkan lagu Nusantara 1 jam juga
kurang indah ya secara siaran betul. gitu Iya. loh. Bagaimana kalau mereka juga berpartisipasi? Misal mereka bisa memberikan info bahwa apa kegiatan mereka apa sambil kita bicara, sambil juga kita putarkan lagu-lagu yang memang seleranya mereka Dari daerah Saya kira mereka seperti gitu itu, ya. iya. Oke. Jadi begitu. Gitu ya. Aduh, ini berarti saya sudah tidak sabar Mace supaya program-program ini jalan sudah. Kita lari sudah langsung ya. Tapi Iya. tunggu tahun depan ya Mace. Tahun depan, Kita ini bisa Bapak atur Bugi yang sudah baik, bilang awal nanti 70% diarahkan ke sana toh. Jadi begitu Pak C. Berarti sudah dua nih Mace. Sudah dua yang Bapak semua. Bugi jawab Artinya ini. kesempatan akan diakomodir semuanya itu nanti di tahun depan. Iya, karena kemarin itu kita juga nanti mungkin nyambung juga ya. Kita launching yang Relay Plus itu Raja Ampat Bisa Siaran Mandiri. Itu kebetulan kan ada pimpinan kita kan, ada Ibu Dewan Pengawas, sudah benar. Itu beliau-beliaunya itu kan ketika acara diputarkan lagu-lagu ya. Itu beliau-beliaunya bilang, "Ini lagu Pak." Saya bilang, "Iya memang di Papua ini seleranya mereka ya lagu seperti ini gitu loh." Saya bilang bukan kita tidak bisa jualan genre tertentu. Tapi ya mereka memang maunya jadi sepanjang acara itu lagunya ya orang sini bilang kalau tidak salah lagu acara kah atau lagu apa gitu loh. Oke. Iya ya, jadi lagu-lagu dari timur itu ya saya bilang ya Bapak Ibu ya memang seperti ini. Jadi kita memang harus Ikuti selera, dorong bukan juga. kita tidak ini kan genre yang lain ya, tapi kita kan hidup. Orang bilang kan di mana bumi dipijak di situ langit Iya. dijunjung toh ya Betul. sudah saya Menyesuaikan bilang. lah, Oke, gitu. saya kira itu. Gitu. Ya, oke, Mace dua ya sudah mulai terjawab ini. Oke. Dan kita tadi bilang kalau ternyata kita pendengar itu ada dari Salatiga, Magelang. Nah, yang selalu pantau acara-acara kita. Kita juga sudah tersambung dengan pendengar dari Salatiga sekarang. Oh, ini mau tanya langsung ke apa ini ya? Iya, karena RRI Play Go ternyata bermain di sini. Oh, iya. Iya, selamat siang. Oh, di sana pagi. Selamat Pagi. pagi, Mbak. Selamat siang. Aduh, suaranya. Oh, Pagi, Mace. Iya, Mbak, opo kabare? Pak, alhamdulillah sehat. Ini Pak Cimace cuma mau kasih tahu aja. Kadang-kadang itu di Salatiga itu kok selalu mati-mati terus ya RRI Playgo-nya. Itu kenapa ya? Gitu. Kira-kira apakah HP saya kah atau Atau jaringan kah? atau jaringan? Iya. Oke, baik. Oke, Mbak Ugeng suka dengar acara RRI apa ini yang paling wah? Oh, yang pertama itu tentunya Warung Papeda, kami dan logatnya. Oh, kaget Papua. Tapi tapi Iya. ngerti, Pace dengan Mace ngomong kayak gini ngerti ya Mbak ya? Ya ngerti lah, saya kan dari sana, Oh, gitu. dari kecil. Iya, dari kecil ya. Iya. Terus acara yang itu sama apa tuh? Request lagu. Request lagu jam 10 malam ya. Jam 10 malam sama dandutan juga. Oh, Saya bisa oles karena Bisa tuh, Mbak Deto oles tuh Mace. saya tahu lah. pasti deh instruktur ini senam apa ini? Oke. Oke, itu aja cuma kenapa Itu itu ya. aja yang saya tanyakan. Iya. Kenapa kok selalu mati dan mati terus? Kayak kemarin seharian itu tidak bisa dimonitor. Oh, 2 hari yang lalu tuh ya Mbak ya? Iya. 2 hari lalu ya. Benar. Oke, kebetulan ada. Oke. Ada teman-teman teknik yang mungkin bisa Mbak jadi. ada masukan untuk kita? Ya itu saya maunya kalau acara Warung Papeda bisa ditambah lagi dong. Ya. Waktunya. Siap. Itu Iya, Mbak. kadang-kadang kan kita sudah mau tutup siaran jam 12 terus Mbaknya bilang, "Aduh, di Jawa ini masih sore, masih pengen Iya. dengar tapi udah tutup siaran." Iya. Nambah lagi gitu, Kak? Iya boleh. Iya. Tapi kasihan ya penyiarnya. Nanti istirahatnya kurang dong. Itu dia, nanti Pak Yuda bisa pingsan ini. Oke, baik. Mbak Ugeng terima kasih banyak. Mbak, Tetap makasih. dengarkan Persatu ya, Mbak ya. Iya. Amin, sama-sama. Iya. Iya. Mbak Ugeng dari Salatiga, Pak Bugi. Kadang-kadang ya itu, saya jadi ingat jam sernit ya. Macet lagi. Nah, saya mungkin Mbaknya tadi belum tahu kita punya yang versi baru kali Yang ya. baru ya. Oh iya betul. Coba betul. mungkin masih pakai yang lama karena kita lagi peralihan. Mungkin Mbaknya bisa cek di App Store atau di Play Store, di Google Store itu ada Playgo kita yang baru yang warna biru, Ya, kotak ya, logo oke. biru. Nanti kita beritahu Logo lagi nih. biru. Iya. Jadi Mbak Ugeng, nah ini kita sudah punya Play Store tampilan baru ya. Nanti Mbak Ugeng bisa cari di App Store ya tadi.
sudah disampaikan. Dan apa tadi Mbak Ugeng? Acaranya ditambah loh, Mace gimana? Iya, bagaimana nih aspirasi? Kalau durasinya kita pikirkan lah ya bisa lama. Tapi mungkin saya pikir juga ini kan warung ya, Mace nih, Mace. Iya. Menunya aja kita tambah gimana? Menu-menu agak kekinian gitu. Apa dikasih keju kah? Apa dikasih begitu. saus kah? Iya. Supaya kan kalau warung harus ada inovasi menu kan? Iya. Supaya lebih gurih menunya, apa dibikin gimana gitu loh. Supaya itu. Apa dari mulut ke mulut mereka akan bilang, oh sekarang warung Papeda menunya tambah banyak, menunya tambah enak, kan akan bertambah tuh. Jadwal tetap Jadwal. Selasa, Jumat, Waktu, iya. Sabtu, Minggu, tapi di dalam 1 jam itu ya menunya kita Menunya yang ditambah. baru-baru lah, gitu loh. Yang belum pernah orang jual kalau perlu kita jual. Begitu. sip. Jualan di online sudah. Ya, oke. Mace apa lagi masukan waktu itu? Ya, yang satu lagi Pak Bugi, bagaimana aspirasi ini hadirkan kembali narasumber untuk mereka juga bisa Perbincangan bertanya lintas di sorong pagi perbincangan, jam 8 itu. Aspirasi itu. Oh, selama ini Pak, kalau sudah masuk di jam 8 hanya presenter dengan narasumbernya saja. Nah, pendengar kepingin mereka juga bisa nimbrung, bisa nelpon sehingga bisa berbicara langsung dengan narasumber kita pada hari itu. Gitu. Bisa saja sih seperti itu. Nanti pola di sana hanya saja kan yang perlu diingat tentu ruang kita kan ruang publik ya. Bisa saja menyampaikan, tentu ada kaidah-kaidah bagaimana cara menyampaikan. Begitu juga kan misalnya mau kritik kan silahkan saja. Tapi kan ada kaidah-kaidah bagaimana cara menyampaikan kritiknya. Kalau buat kami sih sebenarnya haknya publik juga ya, kepentingan publik silahkan saja mau interaktif nggak apa-apa. Tapi tentu ada kebijakan-kebijakan yang misalnya satu saat nanti ketika ngomongnya kelewatan kita cut ya jangan sakit hati karena ini kan ruang publik. Iya, satu Setuju, suara setuju. satu suara berjuta telinga kan. Belum betul, tentu Pak. juta telinga itu ada yang setuju juga dengan kritikan itu. Jadi silahkan saja, enggak apa-apa, kami akan buka ruang itu. Kalau memang ini kan bagus juga ya, tapi kan tetap ya itu tadi ada kaidah-kaidahnya, ada norma-normanya dengan cara penyampaian. betul. Cara menyampaikan Kita dan di udara terdengar seperti apa ya. Bahasanya Pak Bugi bagus sekali Mace. Pantas beliau jadi pimpinan. Aku juga pasti mau begitu tuh. Itu dia. Maksudnya itu juga nanti bagian dari presenter yang mainkan juga tuh. Ketika sudah dengar, oh kritikan tajam, oh kasih turun sudah ini. Waduh, nanti Kasih pendengar lagi, bilang, oh ini permainan presenter lagi dikasih turun dia. Sip, mantap. Baru Mace apa yang gue bilang itu? Acara-acara renungan pagi. Ya, renungan pagi itu juga mungkin karena memang ya Bapak ya kita semua ini kan beragama. Jadi ini renungan pagi juga yang tidak lagi ada ini yang mungkin dari pendengar juga bagaimana kalau boleh ini lagi ada renungan pagi gitu. Boleh nanti kita karena memang semua agama pasti ada doa pagi ya. Saya Muslim juga harus bangun pagi-pagi untuk berdoa supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gitu kan. Pasti saya kira gitu. Oke, nggak apa-apa toh kita bisa dengan cara lainnya, tidak harus live juga bisa kan. Yang penting saya sih gitu ya, karena kita buka siaran dengan sesuatu yang mengandung kebangsaan, tapi mungkin memang sebaiknya juga kita buka siaran yang harus mengingat Tuhan kita ya. Boleh, oke. Kan nggak perlu lama-lama tuh. Kalau berdoa terlalu lama juga Tuhan pusing. Banyak sekali mintanya katanya. Banyak yang diminta. Sebenarnya kok perlu apa? Tuhan bilangnya kok doa curhat ini. Kalau Ibu Rini yang di Raja Ampat itu yang minta nanti kalau di bulan puasa nanti lagu-lagunya juga di apakah kasih yang lebih banyak lagi begitu. Oke. Iya. Ya, Pak Bugi, oleh dari Raja Ampat apa ini Pak? Boleh kita tahu nih buat pendengar-pendengar juga tentunya. Iya itu tadi akomodir yang Raja Ampat itu bisa silahkan berkoordinasi langsung dengan stasiun relay. Kemarin juga saya sampaikan di depan Dewan Pengawas, depan direksi, Raja Ampat relay itu sekarang sudah boleh bersiaran 3 jam. Dengan acara mereka? Acara mereka, lokal di sana, konten ya, plus siaran agama. Hari Minggu dan hari Jumat. Jadi ekstranya itu siaran agama. Nah 3 jam itu silahkan mereka kelola seperti apa. Hanya saja tentu polanya masih pola kita ya, karena di bawah bimbingan kita kan, di bawah wilayah kerja RRI Sorong. Jadi silahkan Ibu berkoordinasi dengan di sana. Kalau memang untuk bulan puasa maunya bagaimana, itu mereka yang sudah, mereka mandiri, tapi tetap
ada aturan main dari kita, dari wilayah kerjanya Sorong. Walaupun sebenarnya saya sudah sampaikan juga ketika pembukaan di sana, nggak ada Mace RRI Relay Plus tuh nggak ada. Itu nekatnya kita aja di Sorong gitu loh, supaya mengakomodir masyarakat di Raja Ampat. Silahkan baca Pace Sulaman di RRI kan. Iya. Saya pernah dengar ada Relay Plus, tak ada. Ada, iya baru ini. Yang Pace tahu tuh ada Pijat Plus. Saya sampaikan juga sama Pak Bupati, Pak ini cuma Relay Plus saja, kalau plus satunya lagi mau tambah itu sudah urusan Pak Bupati. Oh jadi begitu Pak ya. Jadi begitu. 3 jam mereka dikasihkan waktu untuk acara mereka. Itu 3 jam itu terserah mereka mau pilih dari jam mana. Kemarin mereka putuskan 2 jam, jam 11 sampai jam 1, kemudian siang. sore ya jam 4 sampai jam 5 kalau berdasarkan kemarin. Itu terserah mereka. Hanya saja mereka belum bisa ya, belum bisa membuat warta berita, itu belum bisa karena Relay Plus. Mereka harus tetap kirim ke redaksi ini, kita yang sampaikan, karena beda kan polanya warta berita dengan kalau mereka mau kasih nama aja lah Raja Ampat terkini, Raja Ampat silahkan gitu loh, nggak apa-apa. Itu mengakomodir karena Raja Ampat itu kan destinasi wisata ya, pasti banyak orang datang. Kalau kita yang siarannya dari Sorong ini, kita nggak tahu current situation ya, situasi saat itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau dia mandiri, dia kan bisa kasih info ke para wisatawan, mau beli apa, ada di mana, UMKM-nya yang mana, mau menginap ada di mana, bagaimana transport, bagaimana harganya, supaya kesan juga bahwa Raja Ampat itu mahal, tidak, gitu loh. Jadi ini kan nanti ada konotasi yang enak. Saya pernah juga, ini bukan maksud menyinggung siapapun, saya tanya ada teman-teman, kenapa tidak ke Raja Ampat? Aduh mahal, tapi ada teman lagi yang saut, kalau mau murah kok ke Bali saja katanya. Iya. Oke. Jadi itu. Selamat berarti buat teman-teman di sana, ya buat pendengar juga masyarakat Raja Ampat. Anda sudah punya RRI di sana dan bisa bersiaran walaupun masih dikasih waktu 3 jam di sana ya, dengan acara-acara lokal kesukaan masyarakat Raja Ampat juga. Berarti dari pagi sampai di jam 11 relay kita Sorong ya. Oke, nanti melanjut lagi sore sampai malam nanti itu relay. Iya. Ada siapa nih? Ketemu punya Bung Haji ya. Oke, di sana. Haji Diji. Haji Diji, iya. Raja Ampat sudah. Kira-kira mana lagi nih Pak yang punya kans di Sorong Raya yang bisa dengan tipe-tipe seperti ini Pak? Kemarin kita sudah sampai, kalau Sorong Selatan kan memang sudah ya. Sudah. Kabupaten kan cover dari kita. Iya. Sebenarnya saya kemarin ingin Maibrat, karena mengingat situasi Maibrat juga seperti itu. Alangkah bagusnya kan kita bisa masuk juga di sana untuk menginformasikan yang benar ya. Karena macam kabar kan macam-macam hoax, ada penghadangan lah, ada apa gitu. Karena kan saya sempat sampaikan juga bahwa berita yang paling sahih itu berita RRI kok. Karena kita ini lembaga verifikator, lembaga terverifikasi. Kalau mau dengar berita yang valid, berita RRI Mas. Berita yang lain masih diragukan gitu. Jadi kalaupun warung yang paling sahih, warung Papeda. Warung yang lain masih harus tanya-tanya, ini makanan apa kah gitu. Kalau warung Papeda tinggal telan aja. Udah pasti enak gitu. Jadi Maibrat ya Pak yang akan menjadi inceran selanjutnya untuk memberikan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Oke ya. Jadi begitu. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini hari ini sudah mendengar di acara Warung Papeda, puas sudah dengan pertanyaan-pertanyaan mereka Pace. Iya. Oke, begitu. Dan terus dengarkan RRI Sorong tentunya dengan program-program siaran acaranya. Baik, Pak Bugi, pasti masih ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan. Terima kasih Pak Ada Bugi. tidak nih pesan dulu buat pendengar Warung Papeda? Mau cukup langsung. Itu dia. Aduh, langsung terus ini. Ya, mungkin ada pesan. Pesan pertama, terima kasih masih jadi konsumennya Warung Papeda ya. Amin. Ada, kalau orang Padang bilang itu, kalau kita makan di Warung Padang, apabila Anda tidak puas, Anda bilang sama kami. Tapi apabila Anda berkenan, tolong sampaikan ke teman supaya ikut datang ke Warung Papeda. Iya. Oke, baik Pak Bugi, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Oke, Mace, bagaimana?
Ya, begitu sudah. Mari kita lanjut lagi. Ini kita baru dapat SMS lagi dari yang dari Magelang ini. Jaya terus warung papeda ya, sebarkan energi positif katanya. Terima kasih buat Mas Dimas yang ada di Magelang. Ya. Tetap dengarkan terus warung papeda dan RRI Sorong. Karena saya pakai baju hitam tuh masih jadi biar saya kasih ini dulu buat karena pakai baju hitam. Baju hitam tuh. Iya, jadi macam purba ya. Kopu senyuman, kopu tatapan, buat saya semakin penasaran, siapakah yang punya kau? Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Rasa mau ajak kau kenalan, bolehkah? Please weh, jangan tahan, biar saya jalan. Siapa tahu ada harapan, sadeng dia jadian. Ya, yes, kau yang model begini sudah pasti insos, tertib, gosip. Kopu manis itu bos, yang begini yang saya cari. Pele pas untuk hari temani, saya punya hari. Pele mok bidadari, yai. Andalan apa bilang cocok masuk isi dola. Yang begini yes, kondemi Tuhan satra mau tolak. Kopu manis itu sungguh menawan, sekejap sapu isi hati tertawan. Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Rasa mau ajak kau kenalan, bolehkah? Aduh, kakak yang baju hitam, ampun, saya tak bisa tahan. Sapu rasa mau ajak kau kenalan, bolehkah? Please weh, jangan tahan, biar saya jalan. Siapa tahu ada harapan, sadeng dia jadian. Sio andalannya itu karena baju hitam sudah. Iya, baju hitam ya. Pak jadi pakai baju hitam, jadi putar lagu baju hitam lagi. Ya memang kalau orang pakai baju hitam itu keren kan? Enggak kayaknya. Itu, aduh, anak-anak muda itu kurang ajar memang. Itu lagi, itu anak egois orang itu. Kita memang harus bawa acara seperti ini, orang papeda harus semangat supaya yang dengar juga semangat. Betul. Begitu. Jadi tadi pendengar-pendengar sudah minimal sudah dapat jawaban. Ya, sudah dapat jawaban dari Pak pimpinan Buki, RRI bahwa apa yang menjadi kerinduan keinginan pendengar, insya Allah tahun depan akan kita penuhi keinginan-keinginan itu. Kalau sekarang juga merubah terbisa macam sudah tengah jalan, jadi setahun lagi mau. Itu yang macam bilang sama dengan pelaporan itu keuangannya juga. Ini sudah di ujung ini toh, jadi yang ada itu kasih keluar. Jadi sama juga dengan program-program sudah tidak bisa lagi untuk ini karena sudah ya kurang lebih 2 bulan lagi kalau ketemu hitung-hitung Pak Cen. Betul. Minggu depan lagi Oktober kali ini cepat sekali waktunya. Aduh, kalau Dom kemarin bilang ya kalau bisa meminta apakah sesuatu begitu ke Tom bisa beli umur ke atau bisa kembali lagi 10 tahun 30 tahun yang lalu ke Pace ada baik sekali tuh itu lagi maksudnya biar juga sutra apa tuh usia begini tapi yang penting tong ini
kuat, sehat Betul. toh, supaya kan Pace. Kok ini masih bawa acara, tapi Mace ini kan Desember saudara, ini siap-siap Mace pasang kuda-kuda tetap sehat, semangat supaya nanti di 2024 kan siapa tahu Mace diundang untuk itu kampanye kan. Begitu. Yang penting kok sehat saja tuh Mace itu, umur panjang. Atau nanti kok bikin program podcast begitu Kak. Itu Mace, program bagaimana tuh Pace? Seperti Pace yang jadi tamu di kopo acara itu Kak. Aduh, ini tadi Tompo Pace teknik satu ini dia jawab, dia bilang begini, nanti dia kalau pensiun, dia mau bilang Pace kok bikin itu program tadi program apa namanya? Yang di podcast begitu kan? Iya, begitu. Jadi nanti dia hadir. Atau orang papida tuh bawa ke situ sudah kapan? Boleh. Undang situ kayak kita punya Pak itu Bung presenter top di Jawa sana ini Daniel Mananta pula acara tetanggaku kah? Jadi begitu mungkin Pace kok juga bikin begitu. Jadi Pak Pace ini yang teknik ini dia siap. Dia bilang itu kalau Pace nanti undang saya baru dia di acara kalau acara-acara begitu gitu. Kalau saya pensiun sudah. Acara begitu, saya terkenal gitu. Dia mau singgung ke apa? Maksudnya kan dia sudah terkenal jadi dia tidak perlu lagi. Tapi artinya orang juga tunggu kisah-kisah inspiratif dari mungkin pejabat kah, dari pesohor siapa, atau mungkin dia itu tokoh agama atau masyarakat pemerintah yang punya cerita, tentu punya cerita sebelum dia top begitu, atau sebelum dia diberkati begitu pasti dia punya cerita, Nah, itu kan bisa jadi motivasi untuk yang lain Pace. Itu sama saya Pace kok menginjil kan, kok sampaikan yang baik kepada itu. Jadi Pace kok harus dari sekarang, kok tak mau bersaing dengan Deddy Kombuser kah? Nih kok pendengar tanya itu, aduh Mace mau pensiun kah? Terus dia pengganti siapa? Bagaimana kalau Mbak saja kok? Itu sudah. Apa Mace pensiun, tapi kalau Mace diundang di Pace undang di ini acara Warung Papeda, tetap Mace hadir. Begitu. Mungkin Mace di rumah punya berita-berita itu biar belum pensiun tidak ada tuh tetap Tri Prasetya membara terus begitu. Jadi dia membakar terus begitu. Jadi kita namanya lah ini kita dibatasi dengan usia aturan, tapi tetap bincang-bincang kita, doa kita tetap mengiring terus, berbagi informasi yang benar, tetap itu tapi sudah. Tadi Pak Bugi bilang gitu apa waktunya tetap Mbak Uge, tapi dikemas tapi dikemas 1 jam itu. Kalau tadi cuma ada ikan kuah mungkin ada lagi ikan bakar, pizza begitu. Pizza dari apa? Dari patatas kan, begitu dari keladi. Itu yang Pace maksud begitu, betul juga. Jadi macam-macam. Artinya mungkin 15 menit pertama tuh kita buka-buka dulu. 15 menit kemudian kita ada dengan narasumber kan. Begitu. 15 menit kemudian kita mop lagi. Mop lagi kan. Begitu bisa itu. Mace. Atau suruh Tompo pendengar mop. Warung Papeda, selamat siang. Warteg. Ini tuh dari ini sebelah Bang Yuda ini sebelah RRI. Datang kampung rumah. Begitu. Aduh, tapi suaranya kayak dengar ini gunung di atas ini udah mau cukur jadi. Kampung RRI juga. Itu. Tapi saudara nama siapakah? Mungkin kita bisa catat di sini. Ada informasi kan? Soal gunung yang mau digusur itu? Bang Ira tahu. Coba bilang dulu. Kau bilang kata kunci dulu. Kan bukan belakang lapangan tenis, kan depan. Di? Di depan rumah batu kah? Iya, rumah batu depan. Per Franspo tetangga kah? Anpol, anak poli. Anpol. Keluarga Nau kah? Keluarga mana nih? Tikungan Spanyol itu sudah kamu yang kuasai mau. Iya. Mantri dari situ ada mantri semua di situ. Oke. Nanti kamu tanya ini. Kakak bicara apa kan? Tapi solusi itu kan gunung di atas tuh. Nanti baru kita cari tahu gunung. Nanti kita pergi. Kalau memang dong sampai mau gusur, berarti kan orang tahu kemana pembuangannya orang-orang yang ada di bawah gunung situ seperti apa, toh? Pasti ada pembicaraan dengan
orang-orang di kompleks itu toh dengan saudara dorang, tapi juga mungkin lurahnya, camatnya toh pasti. Karena aku god besar ini. Kalau ini nanti Bang Yuda ada yang kena semua aja. Iya. Baru nih, kamu tahu acara Warung Papeda Selasa Jumat nih, kamu tahu dari mana? Tahu. Oh, jadi kamu tuh tahu semua dari pagi ini karena monitor semua. Oh begitu. Ayo tapi nih saudara gue nama nih susah kak. Gue kasih tahu dulu nama siapa kak? Nama Oni Wangi. Juga Kang. Siap. Jangan sokat tuh nomor 6 itu tahu. Siap. Belakang gunung aja. Itu lagi. Oke. Baik Oni. Oni, makasih kita cari ya. informasi ya tentang gunung. Terima kasih Oni. Nanti kita cari tahu ya, baru kita jawab lagi. Kakak, sebentar itu mau pemakaman jam 2. Oh iya, baik. Ada Romayong. Siap. Iya. Makasih banyak Terima kasih Oni. informasinya. Selamat siang. Iya. Mbak Akom juga. Oh aduh, anak-anak kompleks itu ini. lagi, ya. Oke, Rumah batu jadi itu. depan situ. Oh, jadi betulnya nanti Jadi gunung ini ada- dong pikirkan akan ini ya. Nanti ketundu tanya lagi, Betul. baru hari Selasa kah? Ya, Selasa. Kita jawab lagi apa ya ke saudara dorang ini, Oni dorang ini, saudara Iwangi dorang ini ya. Baik. Itu lokasi bagus tuh Mas ya. Gunung-gunung di atas deh. Gunung-gunung di atas deh. Kalau dong bangun. Ini apa Pak C? Pak C tahu itu apa dong sekarang ini bangun apa ini? Dulu tuh Pak Cid dengar itu ada satu pengusaha punya, tapi tahu berjalannya waktu sunyi-sunyi sepi-sepi jadi start dapat dengar lagi. Tapi kalau tadi Ade Oni bilang mungkin mulai ada pergerakan di situ ya. Coba nanti kita telusuri lagi ya. Sebab ya saya kira kalau juga mau dibangun sesuatu yang bermanfaat pasti kan amdalnya sudah diperhitungkan. Siap, betul Sebab daerah situ kan pemukiman warga cukup banyak. Di Wek 3 situ Wek 3 tuh. Iya, Jangan sampai sesuatu dibangun kemudian menyusahkan warga. Artinya dia punya selokan-selokan air terus supaya kalau hujan kan tidak banjir atau lain sebagainya tuh. Coba nantilah. Apalagi dalam satu kesempatan sebentar mungkin ada penutupan acara ini Presiden Safkom ini. Iya. Dan direncanakan nanti memang Bapak PJ hadir. Oh kalau begitu. nanti Pak C bisa baku dapat dan Bapak PJ. Langsung bisik-bisik tahu Pak C tanyakan kira-kira betul tidak apa yang ditanyakan oleh Ade Oni dan juga warga di Klademak 3 itu bahwa di gunung di atas Dumpu kompleks akan segera dibangun sesuatu. Gitu kan Mas Cita? Begitu. Oke, baik ya. Jadi itu Pak C. Oke, Mas C. Tadi pagi Pak C sempat lewat atau dari Aima sampai di kota sini, Bapak PJ Bupati dengan seluruh ASN Kabupaten mengadakan jalan sehat sekaligus sama dentoran jalan tapi sekaligus di mana menemukan sampah angkat sampah. Begitu. Dong start di jalan pariwisata sana dan semua pegawai terlibat di dalamnya. Pak C sampai di kota depan Bandara Dio, Pak C juga menemukan hal yang sama, tapi tidak tahu apakah itu memang ASN kota atau juga seputar pegawai bandara saja. Begitu. Tapi dong juga melakukan kegiatan yang sama. Betul, karena memang orang bilang hari Jumat itu Jumat bersih. Ya. Jadi memang semua harus peduli dengan sampah-sampah lingkungan, begitu. Tunggu kasih ingat lagi, jangan lupa buat warga masyarakat Sorong yang belum vaksin cepat ya tetap dilaksanakan vaksin. Di depan Bandara Dio situ Sorong City tetap dilakukan pelayanan sampai di saat ini masih tetap dilakukan pelayanan. Terus ya. Yuk, tuan terima penelpon terakhir. Siap. Oke. Warung Papeda. Coba lagi apa ya? Masih bisa kah? Jangan malu-malu. Masih bisa kah apa ya? Oke, sudah jadi begitu Mace. Ya. Oke, nih kan bicara sudah sambung baru. Warung Papeda. Iya, shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Oke, ini Bapak ini suara berat sekali. Dari mana nih? Dari Kepulauan Raja Ampat. Bapak siapa? Dengan Pak Niko. Iya, itu masih semua bilang sudah ini Pak Niko kapan nih? Iya, jadi baru-baru begini. Kami ada sama-sama dengan Ikal Jati untuk kerja bakti di sepanjang kota. Jadi memang yang saya lihat selama ini, kalau masalah drainase itu sebenarnya sudah bagus. Tinggal ada perbaikan-perbaikan. Cuma yang jadi persoalan, ketika kami turun lapangan dan kami lihat ternyata memang
kesadaran masyarakat ini yang perlu disadari. Kalau kita rasa memiliki kota Sorong, mari kita orang jaga, kita buang sampah itu jangan sembarangan. Apa yang pemerintah suatur itu ikut sudah, jangan tong lawan-lawan lagi. Bang Yuda dengan Ibu Mia, itu sepanjang parit itu penuh dengan buangan plastik. Semua jenis plastik ada di dalam. Bahkan sisa-sisa makanan dan segala macam juga ada di parit. Nah, ini yang perlu disadari oleh masyarakat. Jangan selalu menyalahkan pemerintah ketika banjir. Karena alam dan pemerintah itu tidak bisa menyatu. Kita sadari itu. Jangan kita teriak-teriak terus, tapi kita sendiri tidak sadar. Betul. Harus kita sadar. Ingat, pemerintah sudah berusaha sampai sekarang. Kita akan mendapat Provinsi Papua Barat Daya. Ini ke depan kita harus atur baik. Masyarakat harus saling memiliki. Apa yang pemerintah bangun kita jaga bersama. Nah itu faktor pertama. Dan apa yang pemerintah siapkan untuk fasilitas umum kita juga jaga bersama. Jangan kita abaikan itu. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Bapak Wali 5 tahun dan kawan-kawan di pimpinan SKPD, ya itu sudah nyata. Bahkan yang tidak ada menjadi ada, sehingga jangan selalu kita menyalahkan orang lain, tetapi kita harus melihat diri kita sendiri dulu, baru kita menyalahkan orang lain. Saya pikir demikian. Pak Niko. Tapi kalau di Raja Ampat bagaimana? Bersih-bersih kah di Raja Ampat? Kalau di Raja Ampat ini ya lumayan. Ada kerjasama sesama organisasi dan kita juga tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah undang kita, ya kami bergerak. Oh begitu. Tidak mungkin kan kami mau jalan sendiri-sendiri. Kami mau itu kita ada kerjasama yang baik, sehingga Kabupaten Raja Ampat ini juga terjaga dan terpelihara dengan baik dari mulai zaman Bapak almarhum Marinda itu sampai sekarang itu masih terjaga dengan baik. Tapi kalau untuk ini Pak Niko, ini kemarin kan di Longsing ini apa namanya Pak C? RRI Plus. RRI ini Really Plus. Pak Niko sudah dengar juga siarannya? Terkadang dia mungkin tinggal masalah perbaikan, karena Raja Ampat kan rata-rata kan kepulauan, sehingga sering terganggu dengan masalah jaringan. Terkadang terkadang jelas, tapi terkadang juga tidak. Tapi sudah cukup bagus. Dengan kehadiran RRI, ya itu juga menjadi satu pelayanan besar. Jadi RRI itu luar biasa, selalu terjangkau di mana-mana. Amin. Jadi kami salut kepada RRI. Saya pikir demikian. Oke, Pak Niko, terima kasih banyak sudah gabung dengan. Tuhan berkati juga. Shalom. Bapak Niko ada macet. Jadi itu Pak Niko dia lihat ini toh lingkungan kebersihan yang ada di Kota Sorong, tapi juga yang ada Raja Ampat, dan dia juga sudah dengar siaran itu. Jadi kita belum tersambung dengan kita Ibu Koordinator. Sebentar sudah jam 11, sekarang lewat 22 menit, Mace. Cuma nih teman-teman dari Raja Ampat bilang salam buat Pace dan Mace. Salam juga buat Bapak Bugi tadi. Nanti kita sampaikan Pak Bugi juga sementara mungkin ada dengar radio juga. Iya, teman-teman terima kasih sudah dengar Warung Papeda. Aduh, ini masih ada yang mau bicara-bicara nih. Hari ini rame Kak Pace, kau buka saja. Aduh, oke. Warung Papeda. Kenapa harus diperungas? Gali-gali kolam. Tapi esok hari selesai kerja, besok bisa pasangan kembali ke tidak? Oke, baik. Ya, ini mungkin juga saya kasih tahu bahwa memang penggalian parit di Perumnas masih tetap berlangsung sampai saat ini. Mungkin saudaraku masih macet kah apa jadi beliau ini? Masih tetap. Jadi masih tetap. Cuma di daerah Spanggul itu saja masih mau naik ke jembatan itu. Nah, situ saja. Begitu. Itu yang masih macet. Selanjutnya sudah terbuka seperti biasa jalur jalan, baik sisi kiri, sisi kanan semuanya sudah bisa Jadi saudara ini dia mau harus kerja terus? Tetap harus kerja terus loh. Tergantung ya, kalau dia pemimpin proyeknya
Jangan sebentar kasih perintah untuk dia punya ABK dorang kah, pekerja-pekerja, mungkin itu yang nggak macet. Tapi kalau tidak pasti lancar saja Pak C. Iya. Gitu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak terasa 1 jam ya? Iya. Cepat sekali waktu. Oke, cepat sekali. Jadi bagaimana? Kita udah ibu koordinator terakomen kah? Iya, tersebel tapi. Tidak masuk kah? Terangkat. Macet juga di koordinasi lain kah? Iya, nanti mungkin di waktu lain kah? Dia komen kegiatan dia kemarin juga hari Rabu itu. Tapi mungkin di nanti hari Selasa kah? Selasa. Jadi memang jaringan kah? Jadi Koton tidak bisa berhubungan. Oke. Begitu sudah masih? Siap, jadi begitu sudah, semoga apa yang menjadi sajian di Warung Papeda nanti ke depan tetap Mace dan Pace perhatikan supaya ada tambah-tambah menu yang lain sehingga Warung Papeda lebih semarak lagi. Begitu. Terima kasih untuk ketemu rekan anak muda satu ini, operator kita teknisi kita nih Wemi Lawalata ya, yang sudah dia terbikin apa-apa. Dia terbikin apa-apa? Saya dulu operator nih kok. Warung Papeda. Stop sudah. Siapa tahu dia isi ketunda kemana kah? Ini siaran saja ini, tidak ada yang kemana lain. kah? Seorang sudah nonton kantor dua kah? Bagaimana kah? Egois. Iya. Jadi begitu sudah kah? Siap. Kedua, berpisah sudah di hari ini. Dan kita ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Hari Selasa yang akan datang. Semua sehat. Shalom. Shalom. Wobok Punumasi. Biasa saja kita saling bercanda, berbincang sehari